Selamat siang buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Saya akan buka sesi ini dengan sebuah kata-kata yang menarik, yaitu apabila yang saudara alami di hari-hari ini adalah sebuah konsekuensi dari buruknya pilihan-pilihan hidup yang saudara buat dan kesalahan tindakan saudara sendiri, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan mengabaikan setiap saudara. Jangan berkecil hati dan jangan mengasihani diri sendiri bahwa Tuhan sudah tidak sayang. Tidak. Namun ini yang dia lakukan, yang Tuhan lakukan. Ia keluar dari jalur sama seperti yang dilakukannya terhadap perempuan Samaria demi berjumpa secara pribadi dengan saudara siang hari ini. Untuk apa? Untuk memulihkan dan menyelamatkan setiap saudara. Luar biasa sekali. Kerinduan Tuhan adalah memulihkan setiap kita. Apapun kondisi kita, apapun tantangan kita, apapun permasalahan kita di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keuangan kita, di dalam mendidik anak-anak kita, percayalah, kuasanya tetap sama, kerinduannya tetap sama, yaitu dia rindu memulihkan setiap kita. Bagaimanapun dia tidak pernah izinkan untuk setiap pernikahan atau setiap keluarga mengalami keterpurukan dan kehancuran. Dia rindu memulihkan dan membangkitkan. Seperti halnya dia melintasi daerah Samaria. Itu tidak sewajarnya sebenarnya orang Yahudi melewati daerah itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hubungan. Orang Yahudi tidak pernah punya hubungan yang baik dengan orang-orang Samaria. Tapi hari itu Yohanes pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau dikatakan ia harus, berarti tidak ada pilihan lain kecuali dia harus lewat tempat itu dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud. Saya percaya bahwa maksudnya itu diinspirasi oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa ada dorongan ilahi sehingga mau tidak mau dia harus melintasi daerah Samaria. Hal yang sama juga berlaku buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Mungkin siang hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara baru saja bergabung dengan program Indahnya Pernikahanku. Percayalah bahwa ia pun harus berbicara buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Ia harus melintasi dan harus mampir di kediaman Bapak Ibu dan setiap saudara. Untuk apa? Untuk memulihkan. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya dari kitab Yohanes pasal yang keempat, kita menemukan bahwa seorang wanita yang dibuang oleh teman-teman sebangsanya, dikucilkan, tidak pernah diinginkan kehadirannya karena rumor mengatakan bahwa dia adalah perempuan yang suka mengambil suami orang. Itu yang menyebar dan terus menyebar, dan bisik-bisik itulah yang menyebabkan perempuan Samaria ini tidak pernah berani mengambil air di waktu pagi hari, di mana para perempuan yang lain mengambil air di waktu pagi. Dia harus mengambil air di waktu siang. Apakah ada halangan buat Tuhan untuk mendatangi dia? Sama sekali tidak. Saya percaya sekali lagi oleh inspirasi ilahi, Tuhan melewati daerah Samaria pada waktu siang, dan dia berjumpa dengan wanita Samaria yang ditolak, yang dikucilkan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengucilkan setiap kita. Mungkin kita mengalami kegagalan, kesalahan karena masa-masa pandemi kemarin. Kita mungkin mengalami kesalahan di dalam investasi, kita mengalami kesalahan di dalam hubungan dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tangannya selalu mau bekerja buat setiap kita. Untuk apa? Untuk memulihkan. Seperti yang dia lakukan kepada perempuan Samaria, dia juga akan lakukan buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Dan singkat cerita, kalau kita membaca sepenuhnya, perempuan Samaria ini akhirnya berjumpa dengan Yesus, akhirnya mengalami pertemuan-pertemuan ilahi, dan akhirnya hidupnya diubahkan. Masa depannya diubahkan, hari depannya menjadi penuh harapan. Kenapa? Karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib.
Bahkan bukan hanya berhenti di situ, dia akhirnya menyaksikan kebaikan Tuhan yang dialaminya, kebaikan Tuhan yang masuk di dalam kehidupannya. Dia bisa menceritakan kepada teman-teman sebangsanya bahwa ada Yesus yang penuh kasih, yang begitu luar biasa, yang memulihkan kehidupanku. Dan singkat cerita, satu kota itu datang kepada Yesus. Kenapa? Karena perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, saya mau setiap saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus memulihkan buat setiap kita. Dia tidak pernah berhenti untuk memulihkan. Bukankah Markus pasal yang ke-7 ayat 37 katakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yesus adalah pribadi yang begitu ajaib. Yesus adalah pribadi yang selalu menjadikan segala-galanya baik. Bisnis saudara akan dibuatnya baik, pekerjaan saudara akan dibuatnya baik, anak-anak saudara akan dibuatnya baik, bahkan pernikahan Bapak Ibu dan setiap saudara akan dijadikannya baik. Kenapa? Karena dia sungguh amat baik. Pada waktu Yesus ada di muka bumi, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Apapun tantangan, apapun pergumulan Bapak Ibu dan setiap saudara yang dihadapi hari-hari ini, percayalah dan bersiaplah untuk menerima kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadikan segala-galanya sungguh amat baik. Kitab Lukas pasal yang keempat ayat 18-19 dikatakan seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, itulah kehadiran Kristus Yesus buat setiap kita. Dan inilah yang saya sebut sebagai berita Injil buat Bapak, Ibu, dan setiap saudara, bahwa dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin, memberitakan pembebasan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ada yang terikat dengan hutang, ada yang terikat dengan dosa, ikatan dosa tertentu, dan ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa dia rindu membebaskan. Dia rindu melepaskan Bapak Ibu dan setiap saudara. Dia rindu membawa keajaiban siang hari ini. Mungkin kita sudah tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita sepertinya dibutakan sehingga kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Percayalah bahwa dia memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta, dan dia membebaskan kita yang tertindas. Itulah kehadiran Yesus yang ajaib. Makanya saya mau katakan bahwa ini waktunya keluarga kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Ini masa dan waktunya. Dia belum berhenti bekerja. Dia masih rela lakukan hal yang ajaib buat setiap kita karena cintanya kepada setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus rindu memulihkan setiap kita. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21 katakan seperti ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dia harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Senang sekali saya membacakan kata waktu pemulihan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu, Bapak Ibu dan setiap saudara? Apapun yang Bapak Ibu sebut segala sesuatu, ya segala sesuatu. Itu bisa bicara tentang keluarga kita, itu bisa bicara tentang pernikahan kita, itu bisa bicara tentang mendidik anak-anak kita, itu bisa bicara tentang kesehatan kita, itu bisa bicara tentang keuangan kita, itu bisa bicara tentang masa depan anak-anak kita, dan masih banyak lagi. Tuhan rindu untuk memulihkan, Tuhan rindu untuk menyentuhkan tangannya, Tuhan rindu untuk membawa keajaiban di setiap bagian-bagian hidup setiap kita. Dia harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dia tunggu pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan yang ada di muka bumi itu tuntas. Kalau hidup Bapak Ibu masih mengalami banyak hal yang membutuhkan pemulihan, dia belum mau segera datang. Kenapa? Karena dia tunggu
untuk hidup Bapak Ibu dan setiap saudara dipulihkan. Taruh di dalam hati setiap kita bahwa kerinduannya, hasratnya, mimpinya adalah memulihkan Bapak Ibu dan setiap saudara. Nah, kata pemulihan itu menarik. Kata pemulihan itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita mengerti pengertian ini, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan taruh di dalam hati setiap kita dan kita katakan, wow, apa halangannya keluargaku mengalami seperti ini? Apa halangannya pernikahanku mengalami seperti ini? Apa halangannya anak-anakku mengalami yang seperti ini? Pemulihan di dalam bahasa Inggrisnya di ayat itu dikatakan reconstitution atau restitution atau restoration. Ya kan, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, pemulihan dari bahasa Yunani apokatastasis. Apokatastasis. Wah, ini luar biasa ini. Apa artinya Bapak? Artinya adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang atau tercuri. Wow, Bapak Ibu dan setiap saudara, saya senang sekali dengan pengertian ini. Kenapa? Mungkin selama 2 tahun keuangan Bapak Ibu tercuri karena pandemi. Mungkin selama 2 tahun sukacita Bapak Ibu tercuri juga, sehingga hubungan pernikahan di dalam keluarga kita benar-benar hambar, penuh dengan konflik berkepanjangan. Mungkin selama 2 tahun kita kehilangan waktu-waktu yang dekat dengan anak-anak kita. Yang ada adalah kita berantem dengan anak-anak kita karena sekolah online. Kita tidak menguasai online, tapi kita dipaksa oleh situasi untuk mendampingi sekolah anak-anak kita secara online. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sejahtera, tidak ada kedekatan yang dulunya kita pernah ada dengan keluarga kita. Tahun-tahun kemarin kita kehilangan bisnis kita. Dan Tuhan janji Dia akan kembalikan ke posisi semula. Artinya Dia rindu pulihkan. Dia rindu kembalikan tahun-tahun yang habisnya dimakan habis oleh belalang pindahan, pelompat, pelahap, dan pengerip. Tuhan akan kembalikan. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang di dalam kehidupan kita. Tuhan janji bahwa itu akan dikembalikan. Tuhan akan kembalikan dengan caranya yang ajaib. Supaya apa? Supaya keluarga Bapak Ibu bisa mendapatkan pemasukan yang semakin hari semakin bagus. Itulah kerinduan Tuhan. Jadi jangan berkecil hati hari-hari ini. Mari percaya bahwa pemulihan itu masih berlaku atas keluarga kita. Bahwa pemulihan itu masih ada buat setiap kita. Mungkin tahun-tahun kemarin kita mengalami yang namanya sakit berkepanjangan. Tuhan janji akan sembuhkan kok. Ya kan? Darahnya itu begitu ajaib. Kerinduannya, kematiannya itu yang membawa pemulihan buat setiap kita. Itu arti yang pertama Bapak Ibu. Arti yang kedua adalah apokatastasis. Itu artinya the perfect state before the fall. Artinya sebuah keadaan yang sempurna. Wow. Sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Bapak Ibu dan setiap saudara, kalau kita mengerti terminologi sebuah keadaan yang sempurna sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, pikiran kita akan tertuju kepada sebuah masa di mana manusia pertama yang bernama Adam itu diciptakan dan ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman yang penuh keindahan dan kemakmuran dan sebuah taman yang begitu ajaib, yaitu Taman Eden. Nah, pemulihan yang Tuhan maksud adalah seperti itu Bapak Ibu dan setiap saudara. Bahwa kondisi kita dikembalikan ke sebuah posisi, yaitu seperti posisi Adam pada waktu di Taman Eden. Wow, itu masa yang luar biasa Bapak Ibu. Masa di mana kelimpahan itu benar-benar nyata. Tidak ada sakit penyakit di sana. Nggak ada tuh minum obat flu di situ, nggak ada. Kenapa? Karena the perfect state, kondisi sempurna dari fisik, kondisi sempurna dari penyediaan ilahi supranatural, ya kan?
kita akan lihat sebuah hubungan yang tanpa sekat dari Tuhan dengan manusia. Itu benar-benar ada di sana. Ada hikmat tak terbatas yang diberikan kepada seorang manusia Adam untuk memberi nama binatang-binatang. Sebuah ketekunan dan kerajinan yang begitu limpah di dalam hidup Adam. Untuk apa? Untuk mengerjakan Taman Eden sebagai penyembahannya kepada Tuhan. Ada otoritas yang begitu ajaib yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui kehidupan Adam. Dan itu tidak terbantahkan Bapak Ibu dan setiap saudara. Dan itu kerinduan Tuhan memasukkan kita ke sana. Ada satu ayat yang ajaib yang nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu di Kejadian pasal yang kedua ayat 10 sampai 14. Di sana ada sebuah sungai yang terpancar di 4 sungai-sungai, 4 aliran. Ini yang saya maksud sebenarnya, salah satu yang saya maksud bahwa kerinduan Tuhan membawa kita ke Taman Eden itu. Di sana ada satu sungai namanya Pison. Pison itu artinya increase, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan rindu lakukan. Bahwa Tuhan mau hari-hari ini bisnis Bapak Ibu mengalami pertambahan, terus bertambah. Mungkin kita menghadapi masa-masa yang sukar di 2 tahun ini. Tetapi mulai siang hari ini mari belajar percaya bahwa Dia memberikan kerinduannya untuk setiap usaha kita terus bertambah. Penghasilan kita terus bertambah. Hubungan suami istri, cintanya semakin terus bertambah. Tidak ada konflik yang berkepanjangan. Anak-anak kita mengalami pertumbuhan yang terus bertambah, pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah Gihon, yaitu bursting forth atau terobosan. Mungkin kita katakan, Pak, 2 tahun benar-benar masa yang melelahkan buat kami di dalam usaha, di dalam pernikahan. Tetapi it's over. Saya mau katakan sudah selesai Bapak Ibu dan setiap saudara. Mari kita mengalami yang namanya keajaiban dan terobosan. Mari kita mengalami yang namanya kelimpahan tanpa batas. Mengalami Gihon yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang ketiga adalah Tigris. Tigris artinya rapid. Pak, tapi 2 tahun ini begitu lama. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya percepatan di dalam pemulihan. Bukankah firman juga menceritakan Yusuf di hari kemarin masih menjadi narapidana, tapi di pagi ini dia sudah menjadi raja muda. Apakah halangannya buat Tuhan untuk melakukan percepatan di dalam hidup setiap kita? Hutang-hutang kita akan mengalami percepatan pembayaran. Kita akan lihat kalau dulunya kita buka cabang itu begitu lama, tetapi hari-hari ini kita akan lihat percepatan yang luar biasa di dalam semua yang Tuhan percayakan di tangan kita. Bahkan kita akan lihat sebuah kehidupan yang fruitfulness. Kenapa? Karena ada sungai Efrat di sana, yang artinya fruitfulness atau berbuah lebat. Kita akan memasuki masa semua berbuah lebat. Bisnis kita mengalami berbuah lebat. Anak-anak kita akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dan itu berbuah lebat. Sukacita, damai sejahtera itu akan berkuasa di dalam pernikahan kita. Dan itu membuah buah. Itulah arti yang kedua dari pemulihan. Dan arti yang terakhir, yang ketiga, yang Bapak Ibu dan saya mesti alami adalah apokatastasis. Diartikan pemulihan ke dalam ukuran atau batasan-batasan yang lebih besar atau kualitas yang lebih baik daripada yang semula. Luar biasa sekali. Dikatakan bahwa pemulihan ke dalam ukuran atau batasan-batasan yang lebih besar atau kualitas yang lebih baik daripada yang semula atau yang pertama. Kalau sebelum pandemi kita punya bisnis beromset 1 miliar. Kalau dengan arti apokatastasis ini berarti Tuhan janji setelah 2 tahun pandemi, tahun ini, hari ini,
mulai waktu ini juga kita akan menikmati bisa 2 miliar, bisa 1,5 miliar, bisa 3 miliar, ataupun bisa 10 miliar. Bukankah ini ajaib Bapak Ibu? Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini dahsyat Bapak Ibu? Bahwa Tuhan akan membawa kita mengalami pemulihan-pemulihan yang begitu luar biasa. Bahkan pernikahan kita pun akan mengalami kualitas yang lebih baik daripada tahun-tahun awal kita menikah. Bukankah ada sebuah firman yang menceritakan bahwa hari itu di Yohanes pasal yang kedua, ada sebuah pernikahan. Dia sudah sediakan semua yang terbaik. Dia sudah sediakan semua yang luar biasa. Khususnya anggurnya. Tetapi hari itu dia kekurangan anggur. Ya kan? Dia hampir mengalami yang namanya rasa malu berkepanjangan karena gagal mempersiapkan dengan lebih baik. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan selalu menyelamatkan dan memulihkan, sehingga dia akhirnya melihat sebuah anggur, penyediaan anggur yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan. Ini juga Tuhan ingin rindu lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengalami pemulihan? Yang pertama adalah mari kita belajar percaya. Saya akan tutup dengan satu kata, satu ayat di Matius 9 ayat 22 mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman kita itulah, percaya kita itulah yang membuat kita mengalami keajaiban, yang membuat kita mengalami pemulihan, yang membuat kita mengalami terobosan, yang membuat kita mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kata yang seperti imanmu telah menyelamatkan engkau itu cukup mewarnai di dalam Injil. Karena itulah mari belajar percaya Bapak Ibu, bahwa tangan kuasanya masih melakukan, tangan kuasanya masih mengerjakan, tangan kuasanya masih belum berhenti melakukan mujizat buat Bapak, Ibu, dan setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati.